Antara struk penghasilan dengan struk belanja gitu ya. Yang struk keperluan nggak sama gedean struk belanja dibandingkan struk penghasilannya. Ya iya jadi nggak seimbang. Hanya apa? Ya benar sakit. Begitu juga kita. Makannya banyak gitu ya. Minuman segala macam diminum banyak. Tapi mohon maaf, yang makannya banyak tapi jarang BAB misalnya gitu. Itu jadi melembung, jadi kembung, jadi penyakit. Orang minum terus minumnya banyak, tapi nggak kencing-kencing, sakit. Itu nggak seimbang namanya. Banyak makan, berarti harus ada juga yang dikeluarkan. Banyak banyak minum, ya harus juga ada yang keluarkan melalui kencingnya, BAB-nya. Begitu juga kita, supaya bisa seimbang. Keinginan yang begitu masih banyak, walaupun kita diajarkan oleh guru agung, kita mah jangan dengan zikir ini supaya bisa merasa tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Gitu. Wan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan, segala karunia-Nya. Nikmat yang diberikan, nikmat iman, Islam, ihsan untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk kita semuanya untuk tidak bersyukur. Semuanya wajib kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita semuanya. Baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus kita membacakan salawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ke-1 ini. Dan kita sudah memulai juga untuk melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Namanya sholat sunnah syukur berarti sesuatu itu sudah didapatkan, sudah diperoleh. Kalau orang lain di 10 hari terakhir, ini apalagi nyari malam-malam ganjil, masih sibuk mencari Lailatul Qadar. Mencari, setiap tahunnya yang mencari. Para mubaliknya pun sama. Ini mah cerita pengalaman saja gitu ya. Bahwa ya saya pun begitu ketika sebelum ikut dengan Abah, ya sibuk mencari Lailatul Qadar gitu ya. Mencari Lailatul Qadar. Wow, itu luar biasa. Itu selalu begitu. Tapi kata Abah, para mubaliknya sendiri sampai giginya habis, arah rompong, nyari Lailatul Qadar nggak dapat-dapat gitu ya. Tapi ketika kita sudah ikut dengan guru agung, sudah ditalkin zikir, maka Masya Allah amalan-amalan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar sudah kita peroleh. Kalau diterangkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu, malam itu terasa beda, terasa hening, anginnya pun terasa beda, syahdunya beda. Nah, itu sudah kita rasakan, kita sudah berlaku. Ketika kita sudah ditalkin zikir, lalu kita mengamalkan zikir, mengamalkan amal ya ini, maka akhirnya apa? Kesyahduan, kenikmatan di dalam ibadah itu sudah kita rasakan. Dan itu ternyata hakikat Lailatul Qadar. Maka bangsa apa? Mengumumkan kepada kita semuanya di 10 hari terakhir kita melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Syukuri atas segala anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapat bahkan sudah menggenggam Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Ikhwan akhwat rahimakumullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini juga dijadikan momen di luar sana ya rame.
Kalau 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga yaitu itqum minan nar. 10 hari ketiga ini, 10 hari terakhir ini, mari sama-sama kita meneladani daripada kita hasil karya guru agung kita. Kalau kemarin sudah diterangkan, bulan Ramadan hurufnya ada 5. Ada ro, ada mim, ada bod, ada alif, dan ada nun. Kita ambil satu saja. Sekarang karena rahmatnya sudah diterangkan. Mimnya sudah al-muraqabah. Gitu ya. Ramadan, sekarang dotnya. Ini dotnya dolatun. Senjata. Senjatanya kita semuanya nih. Kalau pengesah apa memahami dengan dolatul mu'min al-ilmu. Senjatanya orang mukmin itu adalah ilmu. Gak akan tahu sampai kapanpun ilmu yang bagaimana cara untuk menenangkan hati. Ilmu bagaimana caranya untuk menghapus, bukan kata abang, untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Ilmu bagaimana caranya untuk kita supaya bisa sampai, bukan cuma dekat, tapi bersama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bagaimana kita bersikap, ilmu bagaimana kita menghadapi satu ujian cobaan, ilmu bagaimana kita eh, berdagang, berusaha, apapun itu semua ilmu. Dan semua paket lengkapnya sudah dicontohkan oleh guru agung kita Pengesah Bahaus. Maka akhirnya momen ini di Ramadan ke-1 ini supaya senjatanya makin tajam, supaya senjatanya makin sakti kalau bahasa ini kerennya, harus diasah. Gimana cara ngasahnya? Abah selalu menyampaikan, ya berarti supaya punya senjatanya tajam, mantap, berarti apa? Diasahnya harus di atas rata-rata. Kalau biasanya ngasahnya cuma pakai batu biasa, harus ada ngasah senjatanya pakai alat asahan yang istimewa, yang spesial khusus. Maka kita sudah dititipkan cara ngasahnya. Setelah kita jadi member Talkin Zikir, hanya kita punya tuh alat buat mengasahnya. Mana kalimah mulia la ilaha illallah. Ya tidak ada keraguan. Kalau di Ramadan selanjutnya, di bulan-bulan biasa yang tidak ada saumnya, mungkin ya sudah amalan itu amalan kita pun sudah biasa melakukan zikir jahar, sudah biasa sholat. Tapi harapannya adalah kalau bulan Ramadan ke-1 ini kita jadikan riyadhah pun tidak jadi masalah. Untuk apa? Untuk mengasah. Zikirnya lebih banyak lagi. Karena pasti keinginannya pun kita masih kembali lagi. Keinginan kita, harapan kitanya jadi juga lebih banyak. Kan gitu. Seharusnya bulan puasa itu misalnya dikurangi makannya. Jadi yang tadinya gemuk pun jadi pada langsing. Kan ada puasanya. Lalu jatah belanja pun seharusnya ya dikurangi dari hari biasanya gitu ya. Tapi ternyata apa? Tidak begitu. Masuk bulan puasa ini, ternyata apa? Banyak saudara-saudara kita sudah puasa, sudah 20 hari ini malah jadi makin pada gemuk. Oh, ternyata apa? Makannya porsi malah jadi lebih banyak. Walaupun akhirnya apa? Cuma beda waktunya aja penempatannya. Biasanya ada makan siang, jadi makan malam. Biasanya sarapan pagi, jadi sahur. Cuma gitu aja. Porsinya malah jadi lebih banyak. Kalau biasanya sarapan cukup dengan bubur ayam, gitu, porsi nasi uduk yang ala kadar, atau lontong sayur, atau yang biasa roti. Tapi pas dipindahkan kepada sahur, kan nggak kayak gitu. Malah jadi lebih banyak. Uang belanja pun ternyata lebih meningkat. Karena ada istilah, ya jadi paketnya ya belanja buat sahur, belanja buat berbuka. Dan berbuka ini justru lebih banyak juga. Gitu. Nah, berarti karena porsinya lebih banyak, makannya jadi lebih banyak, porsi segala macam jadi lebih banyak, maka jangan ada yang dilupakan. Porsi zikirnya pun harus lebih banyak.
Bahkan itu sempat Abah itu menyampaikan begini. Ya silahkan. Kalau mau tidur, silahkan. Gitu ya. Tapi silahkan tidur. Makan banyak silahkan. Tapi porsinya harus diseimbangkan. Porsi zikirnya pun harus lebih banyak pula. Karena sesuatu yang tidak seimbang itu bahaya. Kenapa ada penyakit stroke? Ya, stroke ringan, stroke berat. Kenapa? Karena ini apa namanya? Adanya ketidakseimbangan, ya, antara stroke penghasilan dengan stroke belanja, gitu ya. Yang stroke keperluan nggak sama gedean stroke belanja dibandingkan stroke penghasilannya. Ya iya, jadi nggak seimbang. Hanya apa? Ya benar sakit. Begitu juga kita. Makannya banyak, gitu ya. Minuman segala macam diminum banyak. Tapi mohon maaf, yang makannya banyak tapi jarang BAB misalnya gitu. Itu jadi melembung, jadi kembung, jadi penyakit. Orang minum terus, minumnya banyak, tapi nggak kencing-kencing, sakit. Itu nggak seimbang namanya. Banyak makan, berarti harus ada juga yang dikeluarkan. Banyak banyak minum, ya harus juga ada yang keluarkan melalui kencingnya, BAB-nya. Begitu juga kita, supaya bisa seimbang. Keinginan yang begitu masih banyak, walaupun kita diajarkan oleh guru agung, kita mah jangan dengan zikir ini supaya bisa merasa tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Gitu. Tapi tetap kita mah makomnya masih makom yang masih masih pengen apa-apa, pengen ingin apa-apa. Gitu ya. Masih ada di situ. Walaupun tetap kita selalu berproses. Karena ajaran di Toriko itu ajaran bukan ajaran instan, ajaran simsalabim. Tapi ini adalah ajaran proses. Harus mau menaiki anak tangga. Lahan perlahan. Mau tidak mau, setinggi apapun. Makin tinggi anak tangga yang ditaiki, berarti makin makin siap kita untuk menerpa segalanya, untuk diterpa segalanya. Maka bulan Ramadan ini cara kita untuk mengasah zikir kita harus di atas rata-rata, harus lebih banyak dibandingkan biasanya. Terus jadikan momen ini juga untuk momen kita membaca Quran, momen untuk melakukan segala amal soleh kebaikan. Supaya apa? Kalau sudah diasah di bulan Ramadan ke-1 ini, semuanya sudah dibiasakan di bulan Ramadan ke-1 ini, akhirnya apa? Kita sudah terbiasa juga menghadapi Ramadan kedua, ketiga, keempat, kelima, terus 1 tahun full semuanya. Jadi bukan cuma wacana, rencana, Guru Agung menyampaikan semua sudah diramadankan. Tapi orangnya tidak mau diramadankan. Nggak bisa begitu. Jadi kalau Guru Agung sudah menetapkan Ramadan untuk kita 1 tahun full penuh, maka mau tidak mau kita pun harus ikut dengannya. Maka berusaha meramadankan aktivitas kita, meramadankan kegiatan kita, meramadankan lisan kita, meramadankan tingkah laku kita, akhlak kita, meramadankan segalanya. Supaya suasana Ramadan yang ke-1 ini masih terus berkesinambungan, masih terus terasa di Ramadan-Ramadan ini. Nah, itu akhirnya ciri bahwa rahmat Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan ke-1 ini. Magfirah Allah, ampunan Allah tidak cuma ada di bulan Ramadan ke-1 ini. Itskuminanna, dijauhkan kita dari panasnya api neraka. Bukan cuma di bulan Ramadan ke-1 ini. Berkah yang berlimpah. Pahala ganjaran yang dilipat gandakan. Bukan cuma di Ramadan ke-1 ini. Tapi nyambung di selanjutnya. Di bulan-bulan selanjutnya. Kenapa? Karena yang di Ramadan kan bukan judulnya saja. Bukan nama bulannya saja. Tapi diri kita sendiri pun sudah berusaha untuk ikut dengan Guru Agung meramadankan segala-galanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Maka lantaslah kita untuk makin tajam, makin mantap senjata yang kita asah di bulan Ramadan ke-1 ini, maka akhirnya nanti di bulan-bulan selanjutnya ketika kita siap untuk menghadapi tantangan yang lain, versi lain, senjatanya sudah siap siaga. Maka cukup ilmu yang kita pelajari saat ini belum. Terus saja kita terus
berusaha mencari ilmu. Dan ilmu yang paling terdahsyat, yang perlu kita syukuri adalah ilmu bagaimana kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini tidak akan bisa berkembang kalau tidak diamalkan. Maka ilmu itu akan makin mantap ketika kita amalkan. Dititipin sudah ilmunya, alatnya sudah oleh guru agung, tapi kita tidak mengamalkan, maka lama lama di wisudanya kalau anak sekolah, gitu ya, lama di wisudanya. Tapi ketika ilmu yang sudah diberikan, ditanamkan oleh guru agung, lalu kita amalkan, amankan, lestarikan, maka saya yakinnya ilmu itu bukan cuma bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk semuanya, untuk segalanya. Sehingga yakin saja ikut dengan guru agung, kita sudah mendapatkan ilmu segalanya, dan akhirnya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih kepada para wakil talqin yang dibisakan hadir, para pemangku manaqib, para ikhwan akhwat, para petugas. Terima kasih pada semuanya yang sudah terlibat di dalam manaqib online internasional ini. Terkhusus satu nuhun untuk Pangsa Abah dan Pangsa Umi atas segala bimbingannya, gitu ya, atas segala ilmunya, atas segala pengorbanannya untuk kita semua murid-muridnya sekolong langit yang ada di alam dunia. Semoga kita terus bisa mengamankan, melestarikan ajaran guru agung kita, sehingga kita terus dilimpahi segala keberkahan. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Karomati Pangsa Ba'awas, radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.